Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Denis Fahmisal Pangaribuan dengan NIM 11.00012514008666 dan dari gugus deklarasi akan menanyakan kepada saudara Lutfi mengenai kepengurusan aktif kegiatan mahasiswa atau UKM atau organisasi kemahasiswaan atau Ormawa dalam lingkup Fakultas Hukum Universitas Diponegoro atau lingkup Universitas Diponegoro. Boleh diperkenalkan dirinya? Oke, sebelumnya terima kasih banyak Mas Denis atas kesempatannya. Izin memperkenalkan diri, nama aku Muhammad Lutfi Hakim, akrab dipanggil Lutfi, mahasiswa aktif Fakultas Hukum Undip angkatan 2023 yang alhamdulillahnya pada tahun ini diamani sebagai komisi ahli pergerakan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Undip tahun 2026. Mungkin perkenalan singkatnya sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mas Lutfi atas perkenalannya. Saya akan langsung masuk ke dalam pertanyaan-pertanyaannya. Kita akan bertanya dulu seputar mengenai profil dan identitas unit kegiatan mahasiswa atau organisasi kemahasiswaan atau Ormawa. Nah, kita mulai dari pertanyaan. Bisakah Mas Lutfi menjelaskan mengenai secara umum tentang unit kegiatan mahasiswa atau Ormawa ini? Oke. Terima kasih Mas Denis atas pertanyaannya. Mungkin sudah bukan menjadi pengetahuan umum gitu ya, bahwa memang Badan Eksekutif Mahasiswa ini memiliki peran yang strategis gitu bagi mahasiswa luas terkhususnya dan terumumnya juga pada masyarakat umum gitu. Dan identitas dari BEM FH ini sebagai lembaga eksekutif yang akan memberikan ruang sinergi pada FH Undip dan masyarakat begitu. Dan keberpihakan daripada BEM FH Undip ini adalah terhadap masyarakat termarginalkan begitu Mas Denis. Mungkin terkait dengan identitas BEM FH Undip. Baik Mas Lutfi, dengan visi misinya apa visi misi yang bagaimana diusung oleh UKM atau Ormawa ini? Oke. Dalam kepemimpinan BEM FH Undip tahun 2020 yang dibawakan oleh Mas Ilman dan Mbak Alika, menggagas untuk BEM FH Undip 2026 dalam kabinet sinergi arti dengan mengusung visinya yaitu BEM FH Undip 2026 sebagai pionir sinergitas dengan semangat reformulasi demi memberikan arti bagi FH Undip dan masyarakat. Jadi pada tahun 2026 ini sebagai lembaga representasi dari mahasiswa, dari oleh dan untuk mahasiswa, prinsip BEM, maka Mas Ilman dan Mbak Alika dalam kabinet sinergi arti menggagas untuk BEM FH Undip tahun 2020 ini akan dibawakan sebagai pionir sinergitas itu. Nah, pionir sinergitas ini dapat kita maknai sebagai BEM FH Undip ini menjadi apa ya bahasanya? Menjadi sosok yang nantinya akan menjembatani atau menggait kolaborasi antar lembaga serta stakeholder untuk dapat bergerak bersama-sama dalam rangka menumbuhkan kekuatan kolektif demi terwujudnya keselarasan. Jadi dengan pionir sinergitas artinya dia harus menggait banyak kalangan, banyak stakeholder untuk bersama-sama memberikan keberdampakan dan kebermanfaatan itu. Nah, melalui apa? Kita caranya, metodenya dengan mereformulasi apa yang menjadi permasalahan pada BEM FH di tahun sebelumnya dengan melahirkan suatu perubahan metode serta sistem yang perlu diperbarui gitu. Nah, itu untuk mungkin itu untuk visinya Mas. Dan harapannya juga nanti kita dapat bersama-sama begitulah untuk dapat memberikan arti bagi FH Undip dan masyarakat begitu. Mungkin sekian untuk visi. Visi aja kan pertanyaannya Mas. Visi dan misi Mas Oh, Lutfi. misi juga ya berarti.
Iya. Dan visinya, kan visi ini kan mencakup terkait dengan gagasan besar. Nah, misinya ini Iya. langkahnya, langkah Baik, konkretnya Mas. untuk mencapai visinya. Nah, langkah konkretnya untuk mencapai visi itu dia ada 6. Jadi misinya ada 6. Nah, misi yang pertama itu menumbuhkan karakter fungsionalis yang berempati, visioner, serta sinergis untuk mewujudkan BEM Faudip yang lebih responsif. Jadi dalam misi yang pertama ini untuk menjalankan roda organisasi dalam hal menumbuhkan karakter dari internal BEM itu sendiri. Gitu. Jadi misinya untuk memperkokoh karakter fungsionalis dengan semangat nilai yang dibawakan oleh BEM Faudip, yaitu empati, visioner, dan sinergis. Gitu. Agar nantinya BEM Faudip ini dapat responsif untuk menjawab kebutuhan mahasiswa, betul Mas. Terus Iya, yang Mas. kedua itu misinya ada menciptakan iklim yang harmonis dan sinergis dengan stakeholder strategis guna mewujudkan keselarasan dalam setiap gerak langkah organisasi. Jadi hadirnya misi yang kedua ini dia untuk menjalankan peran dan tugasnya dalam membangun hubungan yang harmonis serta menjalin kolaborasi aktif dengan seluruh stakeholder. Kalau misi yang pertama itu dia fokusnya pada internal, nah misi yang kedua ini dia fokusnya pada eksternal BEM untuk dapat menjalin hubungan baik dengan yang harmonis dan sinergis gitu demi untuk meneruskan arah gerak dari BEM-FH. Nah, kemudian yang ketiga misinya mengoptimalkan kualitas kaderisasi dan pengembangan mahasiswa yang kolaboratif dan progresif begitu. Nah, kalau misi yang ketiga ini dia fokusnya pada pengkaderan pada mahasiswa FH khususnya untuk dapat mengoptimalkan pengkaderan di FH Undip dalam membentuk mahasiswa yang matang dan memiliki kemampuan intelektual yang baik. Nah, ini jadi diharuskan BEM Undip ini dapat membentuk dan berkewajiban membentuk individu dalam menuntun mahasiswanya untuk berkembang. Jadi BEM Undip ini harus mewadahi apa yang sekiranya menjadi kebutuhan mahasiswa dalam menunjang kualitas dari setiap mahasiswa. Itu misi yang ketiga. Kemudian misi yang keempat itu dia mewujudkan BEM Undip 2026 sebagai wadah pelayanan yang responsif dan menampung serta menindaklanjuti kebutuhan mahasiswa. Nah, jadi sebelumnya aku jelaskan bahwa BEM Undip ini memiliki 4 fungsi, Mas. Jadi fungsi yang pertama itu fungsi perkaderan. Fungsi perkaderan dia harus artinya dalam BEM Undip ini harus ada kaderisasi baik itu untuk internal BEM maupun eksternal gitu. Terus fungsi yang kedua itu dia ada pengabdian. Jadi BEM Undip ini harus senantiasa mengabdi kepada mahasiswa Fakultas Hukum Undip maupun masyarakat. Terus misi yang ketiga itu ada fungsi yang ketiga itu ada pergerakan. Jadi mahasiswa ini dalam mengawal serta pokoknya mengawal isu-isu terkait dengan hukum sosial politik yang itu menjadi leading position dalam gerakan mahasiswa. Nah, kemudian ini fungsi yang terakhir adalah pelayanan. Jadi BEM Undip ini harus senantiasa melayani mahasiswa Fakultas Hukum Undip khususnya dan umumnya kepada Undip maupun masyarakat. Nah, di misi yang keempat ini dia sebagai wadah pelayanan begitu. Nanti untuk dapat sekiranya ada yang perlu dibantu dari mahasiswa atau ada keterbutuhan dari mahasiswa, nah nanti BEM Undip sebagai pelayannya. Gitu. Kemudian yang kelima adalah misinya memperkuat fungsi pengabdian BEM Undip 2026 melalui kolaborasi aktif yang mengedepankan nilai empati sehingga mampu menjawab keterbutuhan masyarakat secara relevan dan berkelanjutan. Jadi, nah ini sebagai bentuk fungsi pengabdian untuk BEM Undip ini harus memperkuat
fungsi pengabdiannya gitu. Dengan apa? Dengan berkolaborasi. Nah, kemudian misi yang terakhir ini, ya BM Foundip, misi yang keenam, mengoptimalkan peran BM Foundip 2026 sebagai katalisator gerakan mahasiswa yang inklusif melalui indikator terukur, berdampak, dan berkelanjutan. Jadi, pada misi yang keenam ini sebagai bentuk fungsi dari pergerakan yang sudah saya jelaskan sebelumnya, Bang. Nah, Oke. jadi BM Foundip 2026 ini dia harus menjadi penggerak lah gitu dalam melakukan gerakan-gerakan yang ada di masyarakat begitu. Artinya dia harus senantiasa mengawal serta kritis dalam menanggapi isu-isu yang sedang hangat di luar gitu. Nah, itu mungkin terkait dengan visi misinya, Mas. Oke, Mas Lutfi. Terima kasih atas wawancaranya hari ini. Sudah menjawab semua pertanyaan saya.